Selamat siang dan selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kita di kelas e-learning untuk pertemuan ke-13, di mana pertemuan ini adalah pertemuan ya termasuk salah satu pertemuan terakhir. Ya mungkin minggu depan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir ke-14. Nah, minggu ke-13 ini adalah pertemuan yang mendekati pertemuan terakhir, di mana pada pertemuan ini kita masih membahas seputar microcontroller. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan kita, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di kelas e-learning ini untuk suatu niat yang mulia, sebagai bentuk transfer ilmu, sebagai bentuk pembelajaran yang oleh karenanya mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan bagi kita bersama dan akan menjadikan hal yang bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita kelak nanti. Nah, selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita terbebas dari alam kebodohan, alam jahiliyah, menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini dan kita menjadi pelaku di dalamnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang microcontroller Arduino, di mana microcontroller Arduino ini adalah merupakan tren terbaru ya, microcontroller yang saat ini begitu banyak sekali dipergunakan di kalangan masyarakat, khususnya di pelaku elektronika, kontrol sebagai bentuk media atau sebagai bentuk platform untuk mengendalikan sebuah kontrol berbasis software tersendiri. Nah, microcontroller Arduino itu adalah merupakan platform hardware open source yang berbasis pemrograman, di mana maksud dari open source di sini adalah merupakan sebuah microcontroller atau sebuah pengendali atau sebuah sistem pengendali mikro yang terbuka ya satu sama lain, sehingga hal ini sangat memudahkan bagi kita untuk mengintegrasikannya dengan perangkat-perangkat lain, dengan pendukung-pendukung yang lainnya ya. Nah, microcontroller Arduino ini dia berbasis pemrograman untuk mengontrol sebuah sistem yang dikehendaki, di mana pemrogramannya itu sendiri secara internal. Artinya Arduino ini dia memiliki sebuah sistem pemrograman tersendiri. Berbeda dengan microcontroller, bahwa microcontroller sistem pemrogramannya atau bahasa pemrogramannya itu bisa menggunakan berbagai macam sistem pemrograman atau berbagai macam bahasa pemrograman untuk bisa mengendalikan kerja dari microcontroller tersebut. Nah, microcontroller Arduino ini memiliki prosesor jenis ATmega ya, ATmega 328 dalam hal ini ya. Nah, jadi di sini secara umum
Mikrokontroler Arduino ini merupakan sebuah sistem pengendali mikro di mana sudah mencakup keseluruhan fungsi hardware dalam satu board, ya, dalam satu board atau dalam satu platform. Ya. Nah, kalau misalnya mikrokontroler yang bukan Arduino itu hanya sebatas chip mikrokontroler saja, ya, seperti yang saya tunjuk ini, ya, itu adalah mikrokontroler. Ya. Nah, untuk bisa menjalankan chip dari mikrokontroler ini, maka dibutuhkan yang namanya minimum system atau rangkaian minimum system. Jadi zamannya dulu saya masih kuliah itu, untuk bisa membuat suatu sistem mikrokontroler itu saya harus membuat dulu minimum sistemnya, ya. Jadi saya ngegambar rangkaian elektronik, terus nanti setelah itu dilarutkan melalui cairan ferrit klorida namanya. Lalu yang tertinggal adalah garis-garis rangkaian elektronikanya. Nah, dari garis-garis rangkaian elektronika dalam bentuk tembaga ini barulah dimasukin komponen-komponen seperti dioda, resistor, transistor, kapasitor untuk bisa menjadi sebuah rangkaian minimum system yang akan menggerakkan atau mengendalikan atau menjalankan mikrokontroler itu sendiri. Nah, tetapi eranya setelah mikrokontroler ada yang namanya era mikrokontroler Arduino, di mana cukup dengan satu board ini kita sudah bisa mengendalikan sebuah sistem. Artinya board ini dibuat oleh pabrikan yang akan digunakan oleh konsumen untuk bisa menggerakkan sebuah sistem. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi seperti zamannya saya dulu, kalau mau mengendalikan sebuah kontrol itu saya harus membuat minimum sistem dulu, ya, agar si mikrokontroler saya ini bisa bekerja. Seperti yang saya bilang tadi prosesnya. Nah, tetapi di era saat ini itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, di era sekarang kita cukup tinggal membeli satu board ini, maka kita sudah bisa membuat sebuah atau mengendalikan sebuah sistem kontrol. Ya, misalnya saya ambil contoh nih. Kalau kita mau membuat sebuah otomatisasi pengendali pintu, misalnya otomatisasi pengendali pintu. Nah, kita mau bikin pintu di rumah kita itu nanti bisa terbuka sendiri, ya. Bisa terbuka sendiri, bisa tertutup sendiri seperti layaknya pintu-pintu di mall. Bisa nggak kita bikin kayak gitu? Bisa, gitu kan. Nah, di situ kan perlu aktuator, perlu sensor, ya. Nah, salah satunya kita butuh mikrokontroler. Nah, kita nggak perlu lagi membuat rangkaian minimum system untuk bisa menggerakkan mikrokontroler tersebut. Kita tinggal pergi ke toko elektronika yang menjual Arduino, kita beli Arduino. Udah, nanti kita udah dikasih ini nih, satu buat ini, satu lempengan ini. Dimana nanti kita tinggal masukin aja nih. Di sini ada input, ada output, ya. Terus ada USB untuk terkoneksi ke komputer. Terus di sini ada power untuk bisa memberikan tegangan. Maka kita sudah bisa membuat sebuah rangkaian pengendali dari si pintu otomatisasi yang akan kita rencanakan. Beda zamannya dulu. Nah, zamannya dulu tuh lebih ribet lagi yang saya ceritakan tadi. Urut-urutannya kita harus membuat rangkaian minimum sistem dulu. Seperti itu, ya. Sekarang siapapun sekarang bisa membuat sebuah rangkaian otomatisasi berbasis satu hardware ini. Satu hardware mikrokontroler Arduino ini. Ya. Nah,
dulu zamannya sebelum ada Arduino, ketika membuat sebuah sistem kontrol robotika itu lebih ribet lagi lah prosesnya. Tapi dengan satu bot Arduino ini kita sudah bisa membuat suatu kendali atau kontrol dari robotika. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap introduction dari Arduino tersebut. Lalu apa perbedaan antara microcontroller dengan Arduino ya? Nah, yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Di sini ada satu board Arduino, dan ini adalah microcontroller. Teman-teman harus bedakan ya. Harus bisa membedakan antara microcontroller dengan Arduino, itu harus bisa membedakan. Nah, ini saya sudah jelas-jelas membuat sebuah ilustrasi gambar yang menggiring teman-teman untuk bisa memahami perbedaan antara Arduino dengan microcontroller. Ya. Jadi yang pertama, modul Arduino itu merupakan modul microcontroller siap pakai. Seperti yang saya bilang tadi ya, siap pakai gitu ya. Kita tinggal konek-konekan saja input outputnya ya. Inputnya mau pakai mau sensor apa, mau digital kah, mau analog kah ya. Di situ juga sudah ada PWM-nya atau pulse width modulation-nya, sudah lengkap semuanya ya. Terus untuk sinkronisasi program pun sudah tersedia di sini ya. Dulu itu zamannya sebelum ada eranya Arduino, kita memasukkan sebuah bahasa pemrograman atau sebuah perintah dalam bentuk program ke dalam microcontroller, itu perlu sebuah rangkaian lagi yang mana rangkaian itu dinamakan downloader. Jadi nanti di dalam rangkaian tersebut itu terkoneksi dengan PC, maka kita bisa membuat program di PC. Lalu dari PC itu kita pindahkan, kita koneksikan ke downloader yang nanti terpasang microcontroller dalamnya, sehingga bahasa pemrograman yang dari PC itu bisa langsung masuk ke microcontroller melalui downloader tersebut. Nah, tapi sekarang udah nggak begitu lagi. Nah, ini di sini sudah dilengkapi dengan serial USB, di mana kita tinggal colok saja USB di sini, maka bisa terkonek langsung dengan PC. Sehingga ketika kita membuat bahasa pemrograman di PC, maka ketika bahasa pemrograman itu kita run, maka dia udah langsung masuk ke Arduino ini. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi salah satu perbedaan yang pertama itu, modul microcontroller itu siap pakai, sementara microcontroller ini berbentuk IC. Ya, teman-teman bisa lihat berbentuk IC. Jadi dia belum bisa dipakai microcontroller ini kalau tidak ada rangkaian minimum system yang saya bilang tadi. Nah, tetapi Arduino ini langsung bisa dipakai. Kita tinggal konek-konekkan saja sensor-sensornya, input-outputnya. Nah, udah bisa kita pakai. Ya, terus perbedaan yang kedua, siap colok ke PC atau laptop via USB. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, itu Arduino ya, jadi siap pakai gitu kan. Nah, nanti USB inilah yang akan mengkoneksikan antara Arduino dengan dengan PC, khususnya dalam setting pemrograman. Ya, nah kalau dulu seperti yang saya ceritakan tadi, dulu kita harus butuh lagi perangkat yang namanya downloader. Nah, sekarang langsung bisa connect dari PC ke Arduino. Nah, lalu di sini juga ada koneksi power ya, untuk bisa memasukkan tegangan ke dalam Arduino ini. Ya, nah sementara untuk microcontroller harus menyediakan downloader seperti yang saya bilang tadi ya, untuk bisa connect ke bahasa pemrograman. Nah, lalu yang ketiga, meminimalkan penyolderan ya. Jadi buat yang malas nyolder ini sangat cocok banget ya. Kenapa saya bilang sangat cocok ya, seperti yang saya ceritakan di awal bahwa
kita sudah tidak perlu lagi membuat rangkaian minimum system, nggak perlu lagi nyolder, ya nggak perlu lagi masukin komponen-komponen elektronika ke dalam minimum system. Itu lebih ribet lagi. Karena gini ya teman-teman, kalau kita membuat minimum system untuk bisa menggerakkan IC microcontroller ini, itu pertama kita harus merancang dulu. Nah, sama dengan kalau di kita sebagai basic mechanical engineering, untuk bisa membuat sebuah sistem permesinan, kita rancang dulu dalam bentuk gambar. Nah, sama di microcontroller pun kita merancang dulu dalam bentuk gambar. Tetapi gambar elektronika tentunya ya, di mana di situ terdapat jalur-jalur jalur-jalur jalannya, tegangan dan arus, ya, sesuai kebutuhan. Nah, lalu di situ juga ada tempat di mana komponen-komponen diletakkan. Lalu setelah dirancang, nanti gambar itu akan dipindahkan ke dalam board atau papan yang namanya papan PCB, ya, kalau teman-teman pernah mendengar PCB. Nah, dipindahkan ke PCB, lalu nanti dilarut ke dalam larutan ferrit klorida, sehingga nanti yang tersisa unsur tembaganya itu hanya di jalur-jalur yang kita gambar tadi. Nah, baru setelah itu dibor agar nanti si komponen-komponen itu bisa masuk. Bornya juga bor kecil ya, bor 1 mili. Ya, sesuai dengan kaki-kaki komponen. Nah, baru nanti masuk komponen, setelah itu disolder. Nah, setelah disolder semua komponen itu, kita akan ukur tuh nanti ya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai dari komponen-komponen yang akan menggerakkan minimum system itu. Nanti kita nilai berapa besar resistornya, ya, berapa ohm, terus berapa besaran diodanya, transistornya dan sebagainya. Nah, kalau sudah diukur semuanya dan cocok, baru dianggap itu bisa menggerakkan IC microcontroller tersebut. Ya, tapi sekarang kita sudah tinggal pakai saja Arduino. Kira-kira begitu ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, di dalam Arduino ini banyak sekali library yang siap pakai. Sangat memanjakan pengguna ya. Jadi saya bilang tadi open source ya, terbuka ya. Banyak sekali di sini port-port ya atau pin-pin yang bisa menjadi library untuk digunakan ya ke dalam sebuah sistem pengendali. Nah, kalau di microcontroller ketersediaan library-nya tidak sebanyak Arduino. Nah, memang itu bukan sebuah masalah yang besar sih sebenarnya ya. Cuman memang kalau secara kapasitas library itu Arduino lebih banyak daripada microcontroller. Nah, lalu untuk bahasa pemrogramannya itu kalau di Arduino menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tanpa memikirkan register internal microcontrollernya. Ya, jadi dia ada satu bahasa pemrograman khusus atau aplikasi pemrograman khusus yang namanya IDE ya. Nanti teman-teman nanti di slide berikutnya kita akan bahas IDE itu apa, Integrated Development Environment ya. Nah, kalau di microcontroller pemrogramannya bebas ya, mau pakai bahasa C, mau pakai bahasa Bascom, AVR ya, AVR GCC, CAVR ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah dari sisi bahasa pemrogramannya. Nangkap ya teman-teman penjelasan dari saya tentang perbedaan antara microcontroller dan Arduino. Nah, ini teman-teman harus pahami dulu sebelum nanti memahami proses-proses selanjutnya di dalam Arduino itu sendiri. Ya. Lalu yang berikutnya bahwa Arduino ini memiliki keluarga. Ya. Kemarin kalau di microcontroller kita tahu bahwa ada beberapa keluarga microcontroller ya, ada ATmega, ada C51 ya, itu adalah merupakan bagian-bagian dari keluarga microcontroller. Nah, kalau di Arduino itu ada beberapa keluarga Arduino
yaitu ada yang namanya keluarga Arduino Uno, ada Arduino Due, ada Arduino Leonardo, ada Arduino Mega, ya. Lalu ada Arduino Galileo, ada Arduino Pro Micro AT, ada Arduino Mega ADK, dan ada Arduino Explora. Nah, ini keluarga Arduino memang namanya itu memang nama-nama yang kita kenal atau lebih familiar dengan nama-nama orang-orang Italia, ya, karena memang Arduino itu memang sejarahnya dia lahir di Italia, ya. Nah, yang paling sering banyak digunakan di dalam sebuah sistem pengendali itu adalah merupakan Arduino jenis Uno, ya. Itu paling banyak digunakan di masyarakat untuk bisa mengendalikan sebuah sistem pengendali, ya. Nah, lalu ketika kita berbicara keluarga atau jenis Arduino yang paling sering digunakan, tadi saya sudah mengatakan bahwa Arduino Uno itu adalah merupakan jenis Arduino yang paling banyak digunakan, maka saya akan membahas tentang Arduino Uno. Saya tidak membahas Arduino Leonardo, saya tidak membahas Arduino Mega, karena itu butuh waktu lama dan akan membuat teman-teman menjadi bingung nantinya. Ya, kita bahas saja yang paling familiar, yang paling umum digunakan, yaitu jenis Arduino Uno. Nah, jenis Arduino Uno ini merupakan bot kendali kontrol berbasis microcontroller ATmega 328, ya, di mana seri Arduino ini begitu populer di masyarakat, ya. Nah, jadi basis prosesornya itu dia menggunakan microcontroller ATmega 328. Ini yang saya tunjuk ini adalah microcontrollernya ATmega 328. Ya, itu basis dari microcontroller Arduino. Ya, lalu Arduino ini terdiri dari dua sistem di dalamnya. Yang pertama itu ada yang namanya sistem hardware, dan yang kedua ada yang namanya sistem software, di mana sistem hardware ini merupakan perangkat-perangkat keras yang mendukung kinerja dari Arduino Uno tersebut. Sementara sistem softwarenya adalah merupakan perintah-perintah atau perangkat lunak yang akan memberikan perintah-perintah terhadap kendali yang kita rencanakan. Jadi sistem microcontroller Arduino ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maksudnya gini, hardware-nya itu tidak bisa menjadi sebuah satu kesatuan yang mengendalikan sebuah kontrol jika tidak ada sebuah kontrol atau sebuah perintah dalam bentuk bahasa pemrograman, yang nantinya perintah-perintah itulah yang secara garis besar akan mengendalikan rangkaian atau mengendalikan sebuah microcontroller Arduino tersebut. Ya. Lalu kita akan membahas hardware dari Arduino Uno ini. Nah, ini yang saya tampilkan ini, teman-teman bisa lihat secara garis besar, secara keseluruhan itu hardware yang ada di rangkaian Arduino Uno itu terdiri dari beberapa sistem, ya. Yang pertama itu ada yang namanya USB interface, yang kedua ada yang namanya external power supply, terus ada digital pin, ada analog pin,
dan juga ada reset button dan power LED. Ya, nah ini adalah merupakan bagian-bagian dari hardware microcontroller Arduino yang memiliki fungsi masing-masing untuk bisa menggerakkan atau menjalankan sistem kendali di Arduino Uno tersebut. Ya, nah mari kita bahas satu persatu, di mana yang pertama itu ada yang namanya power supply dan USB. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di dalam sebuah board Arduino Uno ini ada yang namanya power supply dan USB. Nah, di dalam power supply Arduino ini terdapat dua buah pilihan power, yaitu internal power dan external power ya. Nah, di mana internal power ini bisa didapat seiring dengan koneksi antara PC dengan Arduino ya. Seiring adanya koneksi PC dengan Arduino melalui USB ini, maka terdapat sebuah power yang masuk, sebuah internal power yang masuk ke dalam Arduino itu sendiri. Ya. Nah, nangkap nggak maksud saya? Nangkap ya? Nah, lalu ada juga power yang berupa external power. Nah, di mana external power ini dia membutuhkan power di luar sistemnya ya, di mana nantinya bisa kita koneksikan dengan catu daya atau power supply, di mana tegangan yang akan atau tegangan yang bisa mensupport rangkaian Arduino ini berkisar antara 2 sampai 12 volt. Nah, jika kurang dari 7 volt, maka akan menyebabkan ketidakstabilan dari kinerja sistem Arduino tersebut. Nah, jika lebih dari 12 volt, itu juga akan menyebabkan terjadinya overheating di dalam sebuah rangkaian Arduino itu sendiri, sehingga memang yang direkomendasikan untuk tegangan eksternal powernya itu ada di kisaran 2 sampai 12 volt. Ya. Nah, sementara USB interface itu selain dia berfungsi sebagai internal power, USB interface ini juga berfungsi untuk membuat program yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia akan mengkoneksikan bahasa pemrograman dari PC ke dalam Arduino Uno tersebut melalui USB ini. Ya, nangkap ya penjelasan saya terkait dengan power supply yang ada di hardware Arduino Uno tersebut. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap penjelasan ini. Lalu yang berikutnya ada yang namanya input dan output, I/O atau disebut juga dengan I/O. Jadi kalau teman-teman nantinya mendengar istilah I/O dalam sebuah rangkaian elektronik atau IT, itu harusnya langsung bisa paham bahwa I/O itu maksudnya adalah input output. Ya, di dalam sebuah rangkaian microcontroller atau sebuah rangkaian elektronika memang dibutuhkan yang namanya input dan output. Nah, berbeda halnya dengan microcontroller. Di sini Arduino menggunakan di mana microcontroller itu menggunakan mengistilahkan I/O itu dalam bahasa port
ya. Nah, kalau di dalam microcontroller itu potnya itu diistilahkan dengan pot A, pot B, pot C, ya, pot D, lalu ada untuk bisa mengakses bit ada namanya pot 0 sampai dengan pot A7. Nah, itu kalau di microcontroller. Nah, sementara kalau di Arduino itu merupakan urutan pot yang dimulai dari nilai besaran numerik atau angka, ya. Nah, di dalam Arduino pot input outputnya itu dimulai dengan 0, ya. Jadi pot 0, pot 1 dan seterusnya. Nah, untuk digital I/O penamaannya itu pin 1 atau pot 1, 2 sampai dengan 13. Ya, sedangkan untuk analog inputannya menggunakan nama A0 sampai dengan A5, ya. Nah, jadi kalau di digital itu sampai dengan 13, kalau di analog itu sampai dari A0 sampai dengan A5. Nah, teman-teman bisa lihat ini digital pin, di sini analog pin, ya. Nah, nanti kita akan bahas digital dan analog dan digital. Nah, pada Arduino Uno terdapat 14 pin digital input dan output, ya, 13 sampai 14, ya. Nah, secara umum pot input output ini beberapa pinnya mempunyai fungsi alternatif, ya. Sebagai contoh, pot atau pin 2 dan 3 merupakan pin untuk interupsi eksternal, ya. Jadi kita kemarin sudah membahas di microcontroller itu ada namanya interrupts, ya. Ya, interrupts atau mengajukan sebuah program ketika sebuah program sedang berjalan. Nah, di Arduino juga ada yang namanya pin interrupts eksternal. Nah, itu ada di pin yang berperan sebagai fungsi alternatif atau pot yang berperan sebagai fungsi alternatif, ya. Nah, kemudian pada pin atau pot 5, 6, 9, 10, 11 itu dapat dipakai untuk PWM, ya. PWM itu adalah pulse width modulation, ya. Jadi modulasi di lebar pulsa, karena analog dan digital, digital itu rangkaiannya itu berupa pulse, ya, bisa pulse dalam bentuk kotak-kotak gitu, ya, kalau di digital. Nah, itu lebar pulse itu berpengaruh nilainya terhadap besaran dari inputan digital tersebut, ya, sehingga di digitalisasi atau pin digital itu perlu sebuah pin atau pot yang berfungsi sebagai PWM. Ya, kira-kira begitu, ya, teman-teman, pembahasan dari input dan output. Nah, lalu di sini ada konfigurasi pin atau pot dari Arduino Uno. Ya, jadi kita lihat di sini ada tabelnya, ya, nomor pin, fungsi dan fungsi alternatif, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada fungsi alternatif, ada fungsi utama. Nah, fungsi alternatif itu bisa berupa fungsi sebagai interrupt. Nah, pada umumnya sih memang interrupt sih, ya, atau sebagai fungsi PWM. Nah, di sini ada pin 0. Nah, saya bilang tadi bahwa di dalam pin input digital itu terdiri dari 13 sampai 14 pin, ya. Nah, di sini dimulai dari 0, nomor pin 0, fungsinya sebagai digital input output 0, fungsi alternatifnya bisa sebagai RX atau serial receiver. Terus ada digital 1 sampai dengan digital
6 ya, itu I/O semua ya, bisa input bisa output. Nah, di mana digital 5 dan 6 ini biasa dipakai sebagai port atau pin untuk fungsi alternatifnya di PWM ya, seperti yang saya bilang tadi, post wide modulation. Sama halnya di pin nomor 9 ya. Nah, untuk di pin 10 sampai 13 itu selain dia sebagai fungsi digital I/O atau input output, di sini juga berfungsi sebagai alternatif untuk SPI, SS dan PWM. Ya. Nah, juga nanti di pin 13 dia fungsi alternatifnya bisa sebagai SCK dan LED. Nah, ini adalah konfigurasi dari input output digital yang terdapat di microcontroller Arduino. Ya. Lalu yang berikutnya analog input. Nah, ya. Nah, ini yang saya gambar merah ini itu adalah merupakan pot analog. Kalau kita tadi bicara pot digital yang 13 pot ini, sekarang kita bicara pot analog. Jadi Arduino ini memiliki 6 pin analog input ya. Nah, kenapa sih Pak harus ada sinyal analog dan sinyal digital ya? Memang tipe dari sinyal itu adalah kalau nggak digital dan kalau tidak digital ya analog. Makanya Arduino ini menyediakan pot untuk analog dan juga menyediakan pot untuk digital, di mana pot untuk analog ini terdiri dari 6 pot atau 6 pin ya. Nah, fungsinya itu untuk membaca sinyal inputan analog ya, seperti sensor analog ya. Nah, memang sensor itu kan outputannya itu bisa berupa sinyal ya. Sinyal bisa berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, selain dia berfungsi sebagai pin analog dalam beberapa hal, di pot analog ini juga bisa digunakan untuk keperluan digital ya, digital I/O. Nah, cuman itu nanti perlu treatment khusus ya. Nah, secara umum di bagian ini adalah merupakan bagian untuk pot yang akan dikoneksikan dengan rangkaian analog ya, atau sinyal analog. Nah, kira-kira begitu ya. Satu lagi bahasan tentang hardware Arduino Uno adalah analog input. Lalu, nah yang paling utama dari sebuah rangkaian Arduino Uno itu adalah IC utama atau prosesornya ya. Nah, dia berupa atau jenisnya adalah ATmega 328. Nah, ini adalah sebagai prosesor atau otak dari Arduino Uno ya, di mana ATmega 328 ini adalah merupakan jenis microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap proses eksekusi datanya itu lebih cepat daripada arsitektur CISC atau Complete Instruction Set Computer ya. Ini kita sudah pernah bahas di pembahasan microcontroller, teman-teman tinggal memahaminya saja kembali ya. Nah, lalu di sebentar, ini saya kok lobet. Oke, lalu prosesor microcontroller ATmega 328 yang terintegrasi dengan Arduino ini memiliki fitur-fitur tersendiri, di mana di sini saya mencatatnya ada beberapa fitur yang menjadi identitas utama ya, identitas utama dari ATmega 328. Yang pertama itu
ATmega 328 ini memiliki 130 macam instruksi yang hampir semuanya bisa dieksekusi dalam satu siklus clock. Nah, jadi dia ada 130 instruksi ya yang mampu mengendalikan atau menjalankan 130 instruksi di dalam sebuah sistem pemrograman. Nah, 130 instruksi tersebut bisa dieksekusi atau bisa dijalankan dalam satu siklus clock ya. Lalu yang kedua, dia memiliki 32 bit register serbaguna ya. Terus yang berikutnya kecepatannya itu bisa mencapai sekitar 16 Mbps dengan clock 16 MHz ya. Lalu fitur yang berikutnya dari ATmega 328 ini dia memiliki 32 KB flash memory ya. Jadi flash memorinya itu kapasitasnya 32 KB. Dan pada Arduino itu dia memiliki bootloader ya. Bootloader ini menggunakan kapasitas 2 KB dari flash memori yang mendukung kinerja dari bootloader tersebut. Ya. Nah, lalu yang berikutnya memiliki SRAM atau Static Random Access Memory. Nilai SRAM-nya itu atau kapasitas SRAM-nya itu 2 KB. Nah, terus fitur yang berikutnya memiliki 130 macam instruksi yang seperti yang saya bilang tadi, yang hampir semuanya memiliki EEPROM. Teman-teman masih ingat kan EEPROM di pembahasan microcontroller, pengantar microcontroller. EEPROM itu merupakan Electricity Erasable Programmable Read Only Memory ya. Nah, besarannya itu 1 KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen. Ya, jadi data-data itu bisa disimpan di EEPROM dengan kapasitas 1 KB. Nah, lalu fitur yang berikutnya memiliki pin I/O digital sebanyak 13 sampai 14 pin. Lalu yang analognya berapa? 6 pin ya, karena tadi sudah kita bahas. Nah, itu adalah fitur-fitur dari otak atau pengendali utama atau prosesor dari Arduino Uno dalam bentuk microcontroller ATmega 328. Nah, lalu yang berikutnya kita beralih ke software. Nah, selain hardware, di dalam Arduino ini juga ada yang namanya software, di mana software ini merupakan sebuah perintah atau sebuah sistem yang akan memerintahkan kerja dari sebuah sistem pengendali microcontroller Arduino ya, di mana di dalam software ini semua perintah-perintah yang kita ingin kendalikan itu kita setting dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, misalnya contoh nih seperti yang saya bahas tadi, kalau kita mau membuat rangkaian atau sistem pengendali otomatisasi pintu rumah misalnya gitu kan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman atau software di dalam perintah dari kontrol tersebut? Ya, kita bisa membuat sebuah program yang akan memerintahkan microcontroller atau Arduino misalnya di dalam 10 sampai dengan 20 cm menjelang pintu, maka ketika terdapat perintah atau trigger dari sensor, maka pintu akan terbuka. Nah, itu sebuah instruksi pemrograman. Nah, tetapi instruksi pemrograman itu tentu bahasanya tidak bahasa seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, dia punya bahasa sendiri,
ya, namanya bahasa pemrograman. Cuman intinya seperti itu. Ya, nah kalau tidak ada perintah itu, maka sistem akan ngawur, sistem kendali kontrol itu akan ngawur, ya. Nah, di dalam Arduino Uno itu terdapat sebuah software dalam bentuk IDE seperti yang saya bilang tadi, bahwa Arduino ini sudah terintegrasi dengan software yang namanya IDE atau Integrated Development Environment. Nah, ini IDE ini bisa di-download dari webnya Arduino. Nah, dengan kata lain, IDE ini berfungsi sebagai media untuk membuat program buat Arduino, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa IDE ini bisa download melalui melalui web Arduino. Nah, IDE ini merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa IDE merupakan kependekan dari Integrated Development Environment. Jadi secara tata bahasa Indonesia itu merupakan lingkungan yang terintegrasi. Jadi lingkungan yang terintegrasi untuk melakukan sebuah pengembangan, ya. Nah, itu adalah pengertian dari IDE dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, disebut sebagai lingkungan karena melalui software inilah Arduino melakukan atau men-setting program-program dengan fungsi-fungsi yang diinginkan atau fungsi-fungsi yang direncanakan. Nah, IDE ini bahasanya memang disetting menyerupai bahasa C, ya. Jujur saya tidak paham tentang bahasa pemrograman, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail seperti apa bahasa C itu atau bahasa IDE di Arduino. Memang saya tidak begitu, bukan nggak bisa ya, belum begitu paham secara menyeluruh dari bahasa pemrograman. Nah, intinya bahwa Arduino ini dia sudah memiliki sebuah fitur software untuk memudahkan si pengguna dalam membuat bahasa pemrograman atau perintah-perintah pemrograman di dalam microcontroller Arduino tersebut. Nah, secara garis besar fitur-fiturnya itu ada yang namanya verify code, terus di sini ada upload, ada new scat, ada open scat, save scat, terus ada serial number yang nantinya bisa kita input, ya, berdasarkan perintah-perintah yang akan kita inginkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan minggu ke-13 tentang materi Arduino, microcontroller Arduino. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini teman-teman bisa paham, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi sebuah wawasan baru bagi teman-teman dalam memahami sebuah kontrol, ya, di dalam mata kuliah mekatronika. Nah, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang berkenan ataupun masih ada hal-hal yang menjadi ketidaktahuan teman-teman yang belum bisa terakomodir oleh saya di dalam penjelasan ini. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan saya ini sehingga itu menjadi sebuah hal baik bagi teman-teman dan bagi saya, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, akhir kata saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.